Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Supardi Akyat. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana menginstal Windows XP di Oracle VirtualBox. Ya. Jadi menggunakan virtual machine. Yang pertama kita harus mendownload ISO dari Windows XP sendiri. Setelah di-download dan kita membuka VirtualBox-nya, kita klik New. Kemudian kita namai sebagai win gitu saja mungkin. Kemudian kita pilih foldernya. Saya di sini foldernya akan saya berikan ke virtual OS di sini. Win terus folder. Oke. Kemudian ISO image-nya kita pilih, nah ini Windows XP. Selanjutnya kita langsung saja next. Kemudian kita buat username-nya kita akan pilih, kita namai ini saja. Oke, kita klik next. Kemudian kita akan berikan 4 GB of RAM dan 5 core CPU. Kita akan alokasikan 4 GB RAM dan 5 core CPU untuk virtual mesin Windows XP ini. Dan kita klik next. Kita berikan 20 giga untuk virtual disknya. Kita alokasikan. Sudah selesai semua, kita klik finish. Oke. Langsung Windows-nya akan mulai berjalan virtual mesinnya. Oke, sudah mulai melakukan proses instalasi. Kita harus sedikit bersabar ya dalam proses instalasi ini. Kita tunggu sampai loading-nya selesai semuanya. Oke, setelah melakukan
konfigurasi Windows akan mulai merestart. Kemudian sekarang kita ada pada loading screen Windows XP. Windows XP ini adalah salah satu Windows atau versi Windows yang sangat populer. Salah satunya ya, yang paling populer mungkin Windows 7. Jadi ini sebelum Windows 7 dibuat, setelah Windows XP ini ada Windows Vista, kemudian Windows 7 yang sangat disukai oleh para pengguna PC dan desktop di seluruh dunia. Jadi Windows XP ini pertama kali dirilis oleh Microsoft pada sekitar tahun 2001 dan digantikan oleh Windows Vista yang kemudian digantikan pula oleh Windows 7. Jadi ini versi Windows yang sudah tidak didukung lagi oleh Microsoft. Ya, jadi tidak kita sarankan ya untuk diinstal pada desktop atau personal komputer karena memang umurnya sendiri sudah lebih dari 23 tahun seperti itu. Jadi yang saya install sekarang adalah Windows XP Service Pack 3. Jadi versi final atau final rilis dari versi Windows XP itu sendiri gitu. Baik, setelah kita sampai pada sini, kita harus memasukkan produk key-nya dan ini adalah produk key yang saya dapatkan. Ini kita lihat apakah bisa di-copy. Oh, saya belum mengaktifkan bidirectional copy di virtual box-nya, jadi saya harus ketik satu persatu. Baik, kita sudah memasukkan produk key-nya. Sekarang tinggal melanjutkan instalasinya. Oke, masih ada beberapa hal lagi yang harus diinstal.
Windows kita sudah selesai diinstal dan sekarang sedang uh, booting lagi. Oke, baik. Kita sekarang sudah sampai pada desktop Windows XP kita. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan Windows XP yang cukup cukup apa ya, cukup familiar bagi mungkin teman-teman yang pernah menggunakan atau sempat menggunakan versi Windows ini pada eranya dulu. Seperti ini. Ini adalah tampilan Windows Explorer-nya atau File Explorer-nya. Oke, baik. Sebelum ini mungkin saya matikan dulu. Kita harus membuat beberapa atau mengubah beberapa pengaturan di VirtualBox kita. Yang pertama pada nah ini bidirectional shared clipboard bidirectional ini untuk membuat kita bisa mengcopy paste antara operating system utama kita. Di sini saya menggunakan Windows 11, kemudian di Windows XP supaya nanti apapun yang saya copy di Windows XP bisa ke Windows 11 dan sebaliknya seperti itu. Drag and drop, saya pilih bidirectional juga. Kemudian di storage, kita sudah tidak membutuhkan ini ya, membutuhkan ISO ini. Oke, sekarang kita jalankan lagi.
Baik, kita sudah sampai pada desktop Windows XP kita dan Windows XP kita sudah berjalan. Sekarang kita coba beberapa fungsionalitasnya. Ini tadi ada Internet Explorer, kemudian file, transfer, dan lain sebagainya. Nah, sekian dari saya untuk tutorial cara instalasi Windows XP di VirtualBox kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supardi Ahyad dari Prodi Sistem Informasi Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempraktikkan cara menginstal sistem operasi Fedora Linux di VirtualBox. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Kita buka dulu VirtualBox-nya. Kemudian setelah kita buka VirtualBox-nya, selanjutnya kita pilih ini, New. Kemudian kita pilih di sini Fedora. Kita di sini Virtual OS. Kemudian kita pilih ISO image-nya itu dari file operating system yang sudah kita download, kita pilih Fedora. Nanti akan otomatis kita bisa selanjutnya kita bisa memilih expert atau next saja. Saya pilih next saja. Hanya kita atur berapa base memory dan core prosesor yang akan dipakai oleh mesin virtual ini. Di sini saya akan saya beri 3 GB saja. Kemudian untuk core prosesornya saya berikan 4. Nah, selanjutnya virtual disk di sini saya pilih ya 15 GB saja cukup mungkin. Kemudian kita next. Itu sudah kita pilih, kita lihat. Oke, selanjutnya kita finish. Setelah itu kita jalankan. Kita pilih test disk aja. Oke, dia akan mengecek beberapa hal ya sebelum sistem operasi dapat di load. Jadi kita tunggu saja.
agak lama ya memang untuk instalasinya. Nah, ini oke, baik. Selanjutnya kita akan dihadapkan pada interface untuk menginstal atau eh, hanya mencoba dari Fedoranya. Karena kita di sini harus menginstal, maka kita pilih install Fedora ini. Oke. Nah, sekarang kita ada pada installation wizard-nya. Di sini kita akan disuguhkan kepada yang pertama bahasa ya, bahasa apa yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan bahasa saya rasa Inggris saja. Inggris kita pilih United States saja. Di sini saya installation destination-nya saya pilih di virtual disk yang tadi sudah saya setup. Di sini saya setupnya itu 15 GB. Jadi di situ saya akan menginstal. Down. Nah, oke. Nah, setelah apa namanya disk installation-nya sudah dipilih, sebetulnya kita bisa memilih lagi time, tapi di sini sudah tepat ya, Asia, region-nya, kemudian city-nya Jakarta sudah tepat, jadi tidak perlu kita rubah lagi. Kita langsung bikin installation. Ya, sebelum sambil menunggu instalasinya berjalan, saya akan sedikit membahas tentang Linux, khususnya distro Fedora. Kalau dari pengalaman pribadi saya, memang Fedora ini salah satu Linux yang menurut saya cocok untuk dijadikan pengganti ya daripada sistem operasi berbayar milik Microsoft atau milik Apple seperti itu ya. Eh, Linux seperti sistem operasi, Fedora seperti sistem atau distro Linux kebanyakan itu sangat cocok untuk dijalankan pada mesin-mesin Windows yang agak tua seperti itu ya. Ada lagi memang distro yang lebih cocok atau lebih ringan ya untuk dijalankan di apa namanya hardware-hardware atau mesin-mesin komputer yang tua seperti itu mungkin salah satunya yang bisa kita coba mungkin itu elementary ataupun apa namanya Manjaro, kemudian eh, Fedora pastinya.
Oke, baik. Instalasi kita setelah selesai, kita klik finish installation. Selanjutnya kita power off dulu, kita matikan atau kita restart gitu. Untuk saya power off dulu karena ada beberapa yang harus saya lakukan, gitu ya. Baik. Selanjutnya kita ada di ada di sini ya, kembali ke VirtualBox. Yang pertama kita lakukan adalah kita ke setting dulu. Kita pergi ke share clipboardnya bidirectional, jadi kita bisa membagi sesuatu atau file atau apapun yang kita paste ke clipboard dari Windows dan ke VirtualBox, drag and drop juga sama bidirectional. Kemudian share folder tidak perlu. Kemudian storage dulu, ini kita hapus dulu karena sudah tidak kita perlukan ya. Setelah itu klik OK dan kita run Fedora-nya. Oke, nah kita sudah kita sudah sampai di tampilan Fedora Linux Desktop ya. Di sini ada sebuah Windows atau jendela yang menyatakan Welcome to Fedora Linux 40. Nah, sekarang kita tinggal melakukan setup. Oke. Oke, nah sekarang kita buat user ya. Nah, kita kasih saja di sini. So, passwordnya
Oke, setelah semuanya selesai, baterai saya tinggal sedikit. Baik. Baik, nah ya, di sini ini adalah tampilan desktop dari Fedora Linux Enterprise gitu ya. Fedora Linux di sini ada beberapa aplikasi ya yang sudah terinstall. Setelah kita menginstal Fedora, ada sebetulnya satu langkah lagi yang perlu kita lakukan, yaitu mengupdate dari sistem operasinya sendiri ya. Untuk mengupdate-nya sendiri, kita pilih atau kita ketik ini super user 2 dnf Nah, setelah itu kita masukkan password dari user kita tadi, akun kita tadi, kita klik enter dan akan mulai melakukan update. Nah, setelah itu, setelah kita update, kita memastikan bahwa software Fedora yang kita pakai itu paling update dengan semua patch atau pembaruan yang diberikan seperti itu sebelum kita memulai menggunakannya ya. Jadi sekian dari saya untuk apa ya, ini praktikum ya, praktikum penginstalan Fedora pada VirtualBox, Oracle VirtualBox, virtual machine gitu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.